Tradisi kupatan adalah tradisi yang dilakukan khususnya masyarakat Jawa, masyarakat Jawa masyarakat Jawa termasuk Jawa Timur. Tradisi ini diawali dari dari Wali Songo, khususnya Sunan Kalijogo, yang melalui pendekatan masyarakat melalui religi dengan tradisi kupatan. Tradisi kupatan adalah salah satu tradisi khas yang dilakukan masyarakat Jawa, termasuk di Jawa Timur. Biasanya seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri, tepatnya pada Lebaran Ketupat atau yang sering disebut juga Bakdo Kupat. Tradisi ini diyakini berasal dari masa Wali Songo, khususnya dari Sunan Kalijogo yang dikenal sebagai tokoh penyebar Islam melalui pendekatan budaya. Ia memperkenalkan ketupat sebagai bagian dari dakwah Islam dengan menyisipkan nilai-nilai religius ke dalam budaya lokal. Kupat atau ketupat dimaknai sebagai simbol pengakuan atas kesalahan atau ngaku lepat, sedangkan lepet dimaknai sebagai simbol pemberian maaf atau silep pangapura. Selain itu, bentuk ketupat yang dibungkus janur melambangkan kesederhanaan, keikhlasan, dan kerendahan hati. Sunan Kalijogo juga memperkenalkan istilah Bakdo Kupat, yaitu perayaan yang dilakukan seminggu setelah Idul Fitri, bertepatan dengan selesainya puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Tradisi ini berkembang luas di Jawa Timur dan diadaptasi oleh berbagai daerah dengan cara yang unik. Bahkan di beberapa daerah pesisir, kupatan dirayakan di pantai sebagai bentuk syukur atas hasil laut dan keselamatan hidup. Dengan demikian, tradisi kupatan bukan sekedar budaya makan ketupat bersama, melainkan bentuk dakwah kultural yang mengajarkan pentingnya introspeksi diri, saling memaafkan, dan mempererat tali silaturahmi. Persiapan adalah yaitu menyiapkan ketupat, bahan-bahan ketupat yaitu seperti anyaman, janur. Janur adalah daun kelapa yang masih muda, dan tentunya beras juga sayur. Bagian paling khas dari tradisi ini tentu adalah ketupat. Masyarakat menyiapkan anyaman janur atau daun kelapa muda untuk membungkus ketupat. Biasanya dibuat sendiri atau dibeli di pasar. Beras sebagai isi ketupat yang nantinya direbus hingga padat dan matang. Lauk pauk pelengkap seperti sayur lodeh. Alat-alat yang dibutuhkan untuk bikin ketupat adalah tentunya 1 janur, 2 beras, 3 beras ketan untuk lepet, dan sayur lodeh juga alat-alat masak yang lain. Alat dan bahannya: 1 janur, 2 beras untuk ketupat dan lontong, 3 beras ketan untuk lepet gulung, 4 peralatan dapur lainnya. Itu saja bahan dan alat yang dibutuhkan. Makna dari ubur rampe tradisi ini yaitu 1. Ketupat memiliki makna sebagai simbol permintaan maaf dan kembali pada kesucian setelah sebulan berpuasa. Kupat berasal dari akronim Jawa, yaitu ngaku lepat atau mengakui kesalahan. Dan lauk papat yang artinya 4 perilaku utama: puasa Ramadan, sholat, zakat, dan haji.
berbentuk segi empat dan anyaman janur melambangkan kerumitan hidup dan kesalahan manusia. Isi beras yang putih setelah dimasak melambangkan hati yang bersih dan suci setelah Idul Fitri. Yang kedua yaitu janur atau daun kelapa muda, sebagai simbol kesucian dan ketulusan niat. Dalam bahasa Jawa, janur bisa diartikan sebagai sejatining nur, yang artinya cahaya sejati atau hati nurani. Warna hijau muda melambangkan harapan baru dan pertumbuhan spiritual. Dan yang ketiga, opor ayam, sambal goreng, dan lauk pendamping, yaitu melambangkan kebersamaan dan rasa syukur atas berkah dan rezeki. Hidangan ini umumnya dinikmati bersama keluarga besar dan tetangga, yang digunakan sebagai simbol silaturahmi dan keakraban. Fungsi dari tradisi kupatan atau hari raya ketupat adalah untuk mempererat tali silaturahim antar keluarga, juga antar tetangga, agar bisa saling memaafkan di dalam momen Lebaran ketupat tersebut. Fungsi tradisi kupatan adalah untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota keluarga dan masyarakat. Melalui momen ini, orang saling memaafkan dan memperbaiki hubungan yang mungkin sempat renggang. Tradisi ini juga memperkuat semangat gotong royong karena banyak kegiatan dilakukan bersama, seperti menganyam ketupat, memasak, hingga menyelenggarakan acara. Dari segi budaya, kupatan berfungsi sebagai upaya pelestarian kearifan lokal dan menjadi media pewarisan tradisi kepada generasi muda. Nilai-nilai tradisional seperti kebersamaan, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap leluhur terus diajarkan melalui kegiatan ini. Banyak perubahan saat ini yang dialami dari masa ke masa. Dulu kekupatan itu dilaksanakan di musola-musola, terus di rumah-rumah warga yang saling bergantian untuk menghadiri. Tapi sekarang kadang-kadang perubahan itu masing-masing tetangga saling nganter dan tidak saling ketemu. Tradisi kupatan mengalami banyak perubahan. Jika dahulu itu dilaksanakan dengan sederhana, ketupat dimasak bersama dan dibagikan ke tetangga sebagai simbol ngaku lepat atau mengakui kesalahan, dan cilep pangapura, memberi maaf. Acara dilengkapi dengan tahlilan, doa bersama, dan ziarah kubur. Jika sekarang, banyak keluarga yang membeli ketupat jadi, tidak lagi membuat anyaman sendiri. Lauk pauk disesuaikan dengan selera modern. Bahkan ada versi kekinian seperti ketupat rendang atau ketupat tahu. Cara melestarikan adalah memperkenalkan atau menanamkan terhadap anak cucu kita agar supaya mengenali bagaimana cara buat ketupat, bagaimana cara membuat lepet, agar bisa meneruskan atau regenerasi untuk hari-hari berikutnya, agar budaya Lebaran ketupat ini tidak punah dengan sendirinya. Cara melestarikan tradisi kupatan ini bisa dilakukan dengan 1. Mengenalkan tradisi kupatan kepada anak-anak sejak dini. Misalnya dengan mengajak mereka ikut membuat ketupat, memasak bersama, atau mengikuti kegiatan kupatan di lingkungan sekitar. Di sekolah,
guru bisa mengangkat tema Kupatan dalam pelajaran muatan lokal atau seni budaya, agar siswa mengenal dan mencintai tradisi daerahnya. 2. Masyarakat dapat menjaga tradisi ini dengan terus melaksanakan kegiatan Kupatan secara rutin setiap tahun, baik dalam lingkup keluarga maupun komunitas. Acara seperti kenduri Kupatan, sedekah bumi, atau makan bersama di balai desa bisa menjadi momen kebersamaan yang juga menguatkan nilai gotong royong dan toleransi.